Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Berikut adalah pertemuan pertama, yaitu dari hadis ya. Kami akan menjelaskan berkaitan dengan hadis, yaitu hadis-hadis pilihan. Dan insya Allah hadis pertama ini hadis berkaitan dengan adab makan ya. Berkaitan dengan adab makan. Ini potongan hadis yang pertama ya. Ini belum kepada matan hadisnya, ini masih kepada ya apa namanya? Rawinya ya. Kita yang pertama lakukan adalah menerjemahkan perkata ya. Menerjemahkan perkata, setelah itu menjelaskan makna dari apa-apa yang dibutuhkan, baru kita mengambil faedah dari hadis tersebut. Baik. Barangkali bagi yang hendak menulis, ini bisa ditulis ya, karena menulis bagian dari menguatkan hafalan ya. Dan sebagaimana kalau saya nggak salah itu perkataan dari Anas bin Malik, qayyidul ilma bil kitabah radhiyallahu anhu. Qayyidul ilma bil kitabah, yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka bagi siapa-siapa yang memang dia mau belajar, ya, maka dia hendaknya menulis. Ya tulis ini sembari mempelajari menulis bahasa Arab, pelan-pelan, nah, pelan-pelan dia sambil menulis bahasa Arab. Yang demikian itu insya Allah bermanfaat ya. Pelan-pelan namun pasti. Kita akan tarjem berkata terlebih dahulu. Ini dari ya, dari Omar ya, Omar. Ini maksudnya dari Ibn ya, dari Ibn. Ya, dia dari kata Ibn ya, yang artinya adalah anak ya, anaknya gitu ya, anaknya Abi Salama ya, anaknya Abi Salama ya, anaknya Abi Salama. Omar anaknya Abi Salama ya, Abi Salama radhiyallahu anhu. Radhiya ini meridhai ya, radhiya ini meridhai Allah Subhanahu wa taala, anhuma ya, meridhai keduanya, yaitu anhuma ditujukan kepada Umar dan Abi Salamah ya, keduanya ya. Qala berkata, siapa yang berkata? Yang berkata adalah si Umar ya. Yang berkata adalah si Umar ini tadi ya. Kuntu fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuntu di sini maknanya Di sini maknanya adalah aku ya, atau dahulu aku ya. Kuntu ya, dulu aku fi di ya, di hijri ai tarbiyati ya. Saya kasih ini ya, footnote aja ya. Nah, hijri maknanya adalah iya, tarbiyati ya. Tarbiyati. Tarbiyati artinya di dalam asuhan nih. Di dalam asuhan. Ya. Dulu aku di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ya. Rasul di sini makna Rasul adalah utusan ya. Rasul adalah utusan. Utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kanat wa di sini dan ya. Kanat yadi dan tanganku ya. Yadi ini tanganku. Tanganku tatishu ya. Tatishu di sini maknanya bergerak terus ya. Bergerak terus ya. Ini ya. Tatishu ay la tathbut ya. La tathbutu fi makanin wahid ya. Yaitu tidak bisa diam di satu tempat ya. Artinya la tathbutu tidak bisa diam di satu tempat. Ini artinya. Jadi tangannya ya bergerak-gerak terus ya untuk sambil kita jelaskan setelahnya. Wa kanat yadi tatishu dan tanganku itu bergerak-gerak ya, bergerak ke sana kemari fi sohfati ya, fi sohfati. Fi ini di ya.
Fi artinya di, as-sohfah itu nampan ya. Biasanya kalau orang Arab ya, beliau makan kalau kita mungkin masak di makan ya. Di restoran Arab ada nampan besar ini orang buat orang banyak nih. Nah, mungkin ada 5 sampai 6 orang. Misalkan antum di sini ya, ana makan di sini, sini teman-teman kita misalkan, ana tangannya ke sana kemari ini ngambil makanan tempat antum, ngambil makan tempat teman antum, seperti ini ngambil tempat makanan tempat fulan, alan seperti itu. Intinya tangannya bergerak-gerak. Ini maksudnya tatishu di sini seperti itu. Di dalam satu nampan besar kita makan bareng-bareng tapi tangan ana ke sana kemari buat ngambil makan, ya, buat ngambil makan. Faqala ya, maka berkata faqala ya. Fa di sini artinya maka ya, maka. Li ini kepadaku, kepada diriku ya. Rasulullah SAW. Maka berkata kepada diriku, maksudnya maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada diriku, ya, maksudnya yukallimuni, mengatakan kepada diriku. Nah, ini bisa dicatat terlebih dahulu ya, bisa dicatat kalau memang hendak mencatat, bisa di pause ya. Nah, kita lanjut ke hadisnya. Nah, di sini yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Abi Salamah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran kepada Umar bin Abi Salamah. Kurang tadi kan sudah ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Ya. Sambillah wa qul biyaminika ya. Wa qul mimma yalika. Ya. Ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah, ya, kepada Umar bin Abi Salamah. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan setelah Nabi SAW memberikan adab kepada beliau, memberikan pelajaran kepada beliau, ya, famazalat, ya, tilka ti'mati, ya, ba'du. Nah, bagi yang belum ditulis bisa ditulis terlebih dahulu. Ya. Samillah, ya, arti samillah ya ini sami itu sebutkan ya, atau ya sebutkan ya, sebutkan atau qaulu ya, qul gitu ya, katakanlah, maksudnya sami itu katakanlah bismillah ya. Ya, bismillah, katakanlah bismillah ya. Katakanlah bismillah. Sebutlah nama Allah ketika engkau hendak makan gitu maksudnya ya, artinya. Sebutkanlah nama Allah ketika engkau hendak makan itu maksudnya bismillah. Katakanlah bismillah ketika engkau hendak makan. Wakul biyaminika. Wakul biyaminika. Wa di sini dan ya. Kul di sini makanlah ya. Makanlah. Ini maksudnya kata kerja perintah ya. Makanlah wahai Umar gitu. Biyaminika ya. Maksudnya biyaminika adalah bil bil yadil yumna ya. Bil yadil yumna. Ai dengan tangan kanan ya. Ini artinya ucapkan bismillah. Yang kedua dengan tangan kanan ya artinya.
Lalu setelahnya wa dan ya. Biyaminika, bi ini dengan ya. Kalau kita terjemah berkata bi ini dengan. Ya, bitok ini ya, binya aja. Yamin ini kanan. Dengan kananmu. Ka ini anta, kananmu. Ya. Tapi kalau kita jelaskan biyaminika ai bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Wakul dan kul, makanlah ya. Makanlah wahai Umar. Makanlah. Mimma, mi-nya aja nih. Ya. Mimma ini dia dari dua ya. Dari min plus ma ya. Jadi sama dengan mimma. Ya. Min plus ma. Artinya adalah kalau min ini artinya dari, ma ini apa ya. Jadi kalau diartikan keduanya dari apa-apa gitu ya. Maksudnya gimana? Dan makanlah wahai Umar dari apa-apa yalika. Yalika ini maksudnya sini ya. Empat ya. Empat ya. Catatan kaki nomor 4. Yalika ai qaruba minka. Ya, qaruba minka. Ya, dan makanlah dari apa-apa yang qaruba minka. Apa itu qaruba minka? Dari apa-apa yang dekat darimu. Dari apa-apa yang dekat darimu. Ya. Ya. Dari apa-apa yang dekat dirimu. Ya, misalkan kita di suatu nampan, ya, maka ketika makanan ada di seberang kita dekat sohib kita misalkan, maka jangan tangan kita seperti apa ya, madda yamuddu ya, seperti apa namanya kalau kita ngomong itu apa ya, nyebrang gitu loh, nyebrang ya, nyebrang kayak ya kurang sopan lah ya, nyebrang buat ngambil makanannya punya depan sohib kita ya. Misalkan apa namanya di sekitar kita itu ada makanan yang memang kurang kita mungkin nggak suka gitu loh. Ternyata di sini tuh isinya timun semua, timun sama sayur. Terus di seberang sana ada bebek, masya Allah. Kita mau ambil tapi nggak izin gitu, asal ngambil aja. Ya, maka yang demikian ini kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, famazalat tilka ti'mati ba'du ya. Ti'mati ini maksudnya adat ya. Ti'mati di sini maksudnya adat atau kebiasaan. Ti'mati kebiasaanku ya. Kebiasaan ya, ti'mati. Famazalat ini istamarra artinya ya. Artinya di sini istamarra. Istamarra istamarra al-fi'lu, yaitu berkelanjutan nih. Kalau diartikan semua, maka apa namanya? Maka kebiasaanku tersebut, maksudnya kebiasaan setelah dinasihati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus berlanjut ke depannya dan tidak pernah berubah. Itu maksudnya. Gitu ya. Lalu terakhir rawahul Bukhari wa Muslim ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian. Ini barangkali tidak mau ditulis ya. Nah, adapun setelahnya insya Allah berkaitan dengan faedah. Ya. Jadi ketika siapa namanya? Ketika Abi Salamah menikah dengan Ummu Salamah, lalu mempunyai anak namanya Umar bin Abi Salamah, ya. Lalu kata Allah, Abi Salamah meninggal, sehingga waktu itu Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ya. Maka
ketika itu makanlah bersama Rasulullah SAW dan Umar bin Abi Salamah. Maka terjadilah apa yang ada, apa yang terjadi yang ada di dalam hadis yang barusan kita bicarakan. Ya, barusan kita bicarakan. Adapun fawaidul hadis, ya. Fawaidul hadis. Yang pertama ya, fawaidul hadis ini artinya faedah-faedah hadis ya. Faedah hadis. Yang pertama, yakni uh, au yub, ya, yang pertama adalah an yubasmila, ya, yubasmila ya ketika makan ya, inda ta'am ya. Hendaknya seseorang itu menyebut nama Allah ketika hendak makan ya. Hendaknya yubasmil itu maksudnya bismillah, mengucapkan bismillah ya. Hendaknya mengucapkan bismillah ya. Mengucapkan bismillah ketika makan ya, ketika makan. Ya tentunya sebelum makan ya. Tentunya sebelum makan. Adapun ketika memang dia lupa, ya, dia lupa mengucapkan bismillah, lalu sudah terlanjur masuk 1-2 suapan, maka yang demikian itu ada hadis sahih ya, dengan mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih ya. Tapi hendaknya jangan disengaja yang demikian ya. Misalkan ada, saya pernah lihat itu meme ya, meme seperti guyonan-guyonan seperti itu, makan yang pedas banyak ya, banyakin sehingga karena dia tahu hadis ini ketika seseorang makan tanpa mengucapkan bismillah, syaitan akan ikut makan gitu loh. Lalu dia sengaja makan yang pedas-pedas ya, sehingga di tengah makannya dia mengucapkan bismillah ya awwalu wa akhiruh untuk memudaratkan syaitan tersebut. Yang demikian ini kurang aneh ya. Hendaknya dihindari. Hendaknya dihindari. Ini faedah yang pertama. Ayyu basmillah inda ta'am. Lalu yang kedua adalah an ya'kula ya. Nah, an ya'kula biyadil nah, an ya'kula bil yadil yumna ya. An ya'kula bil yadil yumna. Hendaknya seseorang itu makan makan dengan tangan kanan dengan tangan kanan Nah, lalu faedah yang terakhir, an ya'kula ma huwa aqrabu minhu. Ma huwa aqrabu minhu. Hendaknya seseorang dia makan misalkan memakan apa-apa, ini apa-apa ya. Apa-apa yang dia dekat dengannya. Misalkan kita ada di satu nampan kalau memang kita nggak suka nih makanan ini, maka kita mengambil yang sekitar kita yang memang kita sukai gitu. Kalaupun memang sekitar kita itu nggak ada yang kita sukai, misalkan ini tempe, misalkan tempe enak, mungkin ini sayur, ini apa nggak ada dagingnya sama sekali misalkan ya.
Terus kebetulan tetangga kita ya, depan kita dapat nasi kebuli biryani. Ini kebuli ini biryani, kasih nasi mandi, terus langsung taruh tempe. Kan kayak enak. Nah, bagaimana solusinya ketika kita menikmati